Kali ini saya akan menjelaskan pendahuluan jurnal yang berjudul Total Quality Management dalam meningkatkan kinerja operasional perusahaan yang berisi latar belakang permasalahan, urgensi penerapan TQM, serta tujuan dari penelitian. Persaingan bisnis global saat ini semakin ketat dan dinamis, sehingga perusahaan dituntut untuk tidak hanya menghasilkan produk atau jasa, tetapi juga memastikan kualitas yang konsisten serta proses operasional yang efisien. Dalam kondisi tersebut, kualitas menjadi faktor kunci untuk menentukan daya saing dan keberlangsungan perusahaan di pasar. Salah satu pendekatan manajemen yang banyak digunakan untuk menjawab tantangan tersebut adalah Total Quality Management atau TQM. TQM sendiri merupakan pendekatan manajemen yang menekankan perbaikan kualitas secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh elemen organisasi, mulai dari manajemen puncak hingga karyawan operasional. TQM tidak hanya berfokus pada pengendalian produk akhir, tapi juga pada perbaikan proses secara keberlangsungan dan pembentukan budaya, tetapi juga pada perbaikan proses secara berkelanjutan dan pembentukan budaya organisasi yang mendukung inovasi serta adaptif terhadap perubahan pasar. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan TQM dapat meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya produksi, serta mengurangi tingkat kesalahan dan keluhan pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa TQM memiliki hubungan yang erat dengan peningkatan kinerja operasional perusahaan, baik dari segi efisiensi maupun efektivitas proses bisnis. Namun, implementasi TQM tidak selalu berjalan dengan mudah. Beberapa tantangan yang sering muncul antara lain kurangnya komitmen manajemen puncak, resistensi karyawan terhadap perubahan, serta belum optimalnya sistem manajemen dengan teknologi informasi. Di Indonesia, pemahaman dan penerapan TQM khususnya pada perusahaan skala kecil dan menengah masih menghadapi hambatan struktural dan budaya organisasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengeksplorasi kontribusi Total Quality Management dalam meningkatkan kinerja operasional perusahaan melalui pendekatan studi literatur. Selanjutnya masuk pada metode penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan metode studi literatur atau literatur review untuk mengkaji dan mensintesis teori serta hasil penelitian terkait total quality management, manajemen kualitas dan kinerja operasional. Nah, data dikumpulkan dari artikel jurnal, buku dan sumber akademik terpercaya yang diterbitkan dalam 5 tahun terakhir mulai dari tahun 2019 sampai 2024 melalui database seperti Google Scholar, Science Direct, dan portal Garuda. Nah, literatur yang dipola ini kemudian diseleksi berdasarkan kesesuaian topik, metode penelitian, dan kualitas publikasi. Lalu, analisis dilakukan secara kualitatif dengan membandingkan temuan, mengidentifikasi pola dan perbedaan hasil penelitian, serta menyusunnya menjadi sintesis konseptual untuk membangun kerangka teori. Nah, metode ini memiliki keunggulan dalam efisiensi waktu dan biaya, serta mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai topik yang dibahas. Namun, keterbatasannya itu terletak pada ketergantungan terhadap kualitas dan ketersediaan sumber literatur yang digunakan. Baik, masuk ke bagian hasil pembahasan mengenai artikel Total Quality Management dalam meningkatkan kinerja operasional perusahaan. Jadi artikel ini tuh menemukan beberapa hasil utama dari kajian literatur mengenai penerapan Total Quality Management dalam perusahaan. Jadi penerapan 3M ini secara konsisten memberikan dampak positif terhadap kinerja operasional perusahaan, yakni beberapa dampaknya. Yang pertama ada peningkatan produktivitas, yaitu proses kerja menjadi lebih efisien karena fokus pada kualitas. Lalu ada penurunan biaya operasional, di mana sistem TKM ini membantu mengurangi pemborosan dan kesalahan produksi. Lalu ada peningkatan kepuasan pelanggan, yaitu kualitas produk dan layanan yang lebih baik mampu memenuhi harapan konsumen. Faktor lain juga penting dalam keberhasilan implementasi TKM, yakni budaya organisasi yang mendukung perbaikan terus-menerus. Lalu juga ada integrasi dan dukungan teknologi informasi dalam proses manajemen kualitas. Jadi kedua faktor ini tuh memperkuat dampak TKM terhadap efisiensi dan juga efektivitas operasional. Jadi singkatnya tuh perusahaan yang menerapkan TKM ini dengan baik cenderung lebih efektif dalam operasionalnya, lebih hemat biaya juga, dan juga lebih mampu memuaskan pelanggan. Lalu pembahasannya, artikel ini menjelaskan mengapa dan bagaimana TKM itu berdampak positif pada kinerja operasional. Yang pertama, TKM ini meningkatkan yang namanya koordinasi antar bagian perusahaan. Jadi dengan prinsip TKM, semua bagian organisasi yang bekerja itu tidak hanya untuk fungsi masing-masing, tetapi saling terhubung dalam meningkatkan kualitas.
di mana hal ini tuh membuat proses operasional tuh menjadi lebih teratur dan juga minim kesalahan. Lalu yang kedua ada budaya perusahaan dan juga dukungan teknologi merupakan kunci, yang dimana bahwa sekedar menerapkan prinsip PKM itu tidak cukup. Jadi perusahaan itu perlu membangun budaya yang mendukung perbaikan berkelanjutan dan memanfaatkan teknologi informasi untuk monitoring, evaluasi, dan juga pengendalian mutu. Lalu dampak terhadap pelanggan biayanya di Total Quality Management membantu perusahaan menemukan dan juga menghilangkan penyebab utama dari kegagalan proses ataupun produk. Jadi sehingga tuh hasil akhirnya pelanggan lebih puas dan juga pengeluaran biaya juga lebih rendah. Terima kasih. Baik, kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan Total Quality Management ini terbukti efektif dalam meningkatkan kinerja operasional perusahaan melalui penguatan budaya mutu, keterlibatan karyawan, dan juga perbaikan proses berkelanjutan. Nah, integrasi prinsip TQM ini membantu perusahaan meningkatkan efisiensi, menurunkan tingkat cacat produk, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Dukungan sistem pengukuran kinerja yang terstruktur dan juga pemanfaatan teknologi informasi ini memungkinkan monitoring dan evaluasi operasional secara real-time sehingga keputusan dapat diambil secara cepat dan berbasis data. Namun, implementasi Total Quality Management ini menghadapi tantangan seperti resistensi budaya dan keterbatasan sumber daya, sehingga diperlukan komitmen kuat dari manajemen puncak serta pelatihan berkelanjutan bagi karyawan. Disarankan agar perusahaan ini memperkuat dukungan manajemen, membangun budaya yang adaptif terhadap perubahan, serta meningkatkan penggunaan teknologi dalam sistem pengukuran kinerja. Untuk penelitian selanjutnya, perlu dikaji faktor kontekstual seperti budaya organisasi, peran teknologi baru, dan dinamika sumber daya manusia dalam keberhasilan implementasi Total Quality Management di berbagai sektor industri. Oke, sekarang kita masuk di jurnal bagian kedua. Ini kita akan membahas terkait optimalisasi pengendalian kualitas dalam mengurangi waste dengan metode Lean dan Six Sigma pada PT KHL. Jadi di sini Indonesia itu sudah kita ketahui ya sebagai negara salah satu penghasil CPO atau sawit. Produksi ini berasal dari perkebunan kelapa sawit tentunya. Nah, baik di sisi luas areal ataupun jumlah produksinya di Indonesia itu lagi naik-naiknya seperti itu. Nah, seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terkait sawit dan juga global itu mengalami pertumbuhan juga. Nah, perusahaan ini nggak cuman fokus di pengelolaan perkebunannya saja, tapi juga membangun pabrik kelapa sawitnya untuk meningkatkan nilai tambah dari hasil panennya. Nah, dengan adanya pengolahan lanjutan seperti itu, produk turunan sawit ini semakin beragam. Nah, akhirnya dapat meningkatkan daya jual sawit di pasar nanti. Tapi permasalahannya di sini adalah di tengah pertumbuhan industrinya, persaingan antar perusahaan itu juga semakin ketat. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk menjaga kualitasnya dan juga efisiensi proses agar produksinya itu semakin kompetitif seperti itu. Nah, jika dibaca di sini, sebenarnya beberapa metode yang sering digunakan untuk meningkatkan kualitas itu lebih ke Lean dan Six Sigma. Nah, Lean berfokus di pengurangan waste-nya atau pemborosannya yang sekiranya tidak memiliki nilai tambah seperti itu. Sementara Six Sigma di sini lebih ke memastikan prosesnya itu berjalan lebih stabil dan sekiranya biar full kendalinya seperti apa. Nah, di sini menggunakan pendekatannya DMAIC atau seperti yang kalian tahu seperti Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control. Nah, objeknya di sini adalah PT KHL, tadi sudah disebutkan, itu PT Karangjuang Hijau Lestari, perusahaan bergerak di bidang CPO. Sebagai produk dengan permintaan pasar yang tinggi, CPO ini punya tingkat persaingan yang besar, sehingga perusahaan itu harus menjaga standar kualitasnya dan efisiensi produksinya. Nah, ada data perusahaannya juga nih. Kalau dibaca di sini, standar national losses produksi CPO itu sebesar 1,5%. Tapi selama tahun 2024, losses yang terjadi mencapai 1,57%. Nah, angka ini menunjukkan kalau misalkan ada penyimpangan dari standar yang telah ditetapkan. Nah, berarti di sini dari penelitian ini itu diharapkan perusahaan itu bisa meningkatkan efisiensi proses produksi,
untuk menekan loss-loss-nya dan juga biar standar nasionalnya seperti apa gitu. Serta bisa who knows bisa meningkatkan daya saing perusahaannya dalam jangka panjang seperti itu. Baik, selanjutnya masuk pada metode penelitian, di mana penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yang artinya peneliti itu menganalisis kondisi proses produksi menggunakan data angka untuk mengukur tingkat efisiensi dan kualitas. Nah, data yang digunakan itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Nah, data yang dikumpulkan itu meliputi jumlah produksi, jumlah permintaan, jumlah operator, waktu kerja, dan jumlah produk cacat. Lalu yang kedua ada data sekunder berupa literatur pendukung untuk memperkuat dasar teorinya. Nah, dalam pengolahan data, penelitian ini tuh menggabungkan dua pendekatan. Yang pertama ada LAN yang menggunakan value stream mapping untuk memetakan alur proses produksi, mengidentifikasi waste, lalu menyusun perbaikan melalui future state map. Lalu yang kedua ada Six Sigma yang menggunakan tahapan DMAIC, yaitu define, measure, analyze, improve, dan control untuk mengendalikan kualitas secara sistematis. Nah, secara metodologis pendekatan ini tuh cukup kuat karena Lean fokus pada efisiensi proses, sedangkan Six Sigma-nya itu fokus pada kualitas berbasis data. Oke, lanjut pada bagian hasil dan pembahasan. Jadi pada bagian 3.1 di sini itu dilakukannya analisis Lean menggunakan value stream mapping untuk mengidentifikasi aktivitas bernilai tambah dan pemborosan. Jadi dari hasil ujinya sendiri dia itu menunjukkan bahwa datanya itu seragam dan cukup untuk dianalisis. Jadi waste terbesar yang telah ditemukan itu ada pada stasiun loading ramp, sterilizer, dan tracer. Jadi dia berupa sebuah delay, transportation, dan defect. Jadi setelah dilakukannya perbaikan tata letak dan efisiensi proses, total waktu produksi ini berhasil diturunkan dari 349 menit menjadi 327,59 menit. Dari sini saja hal ini telah menunjukkan bahwa penerapan Lean ini efektif dalam mengurangi waste dan meningkatkan efisiensi produksi di PT KHL sendiri. Baik, selanjutnya untuk hasil dan pembahasan 3.2, di mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Lean dan Six Sigma ini berhasil untuk mengurangi waste atau pembuangan secara signifikan dengan perbaikan yang dilakukan melalui yang pertama yaitu perubahan tata letak kerja, yang kedua yaitu peningkatan kapasitas mesin, dan juga yang terakhir yaitu efisiensi waktu proses. Akibatnya lead time produksi ini turun dari 349 menit menjadi 327,59 menit. Dan selanjutnya untuk penurunan lead time ini menunjukkan bahwa waste dapat dikurangi dengan optimalisasi pengendalian kualitas. Dan Lean ini juga membantu mengidentifikasi pemborosan, sementara Six Sigma memfokus pada perbaikan kualitas operator, material, dan juga mesin. Dan kesimpulannya adalah kombinasi Lean dan Six Sigma di PT KHL ini akan mengoptimalkan pengendalian kualitas dan meningkatkan efisiensi proses produksi mereka, sehingga akan membawa dampak positif terhadap performa operasional perusahaan. Baik, selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan penelitian, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Lean dan Six Sigma ini meningkatkan efisiensi dan kualitas secara signifikan. Secara kuantitatif, lead time ini berhasil dikurangi dari 349 menit menjadi 327,59 menit atau turun sekitar 6%. Ini tuh menunjukkan perbaikan nyata dalam alur produksinya. Nah, perbaikan Lean ini dilakukan melalui perubahan tata letak, penambahan material handling, dan upgrade mesin. Nah, sementara Six Sigma berfokus pada peningkatan kinerja operator, material, mesin, dan lingkungan kerja untuk menjaga kualitas produk. Jadi kesimpulannya, kombinasi untuk kedua metode ini tuh memberikan solusi yang terintegrasi antara efisiensi dan kualitas, sehingga dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Namun penelitian ini hanya dilakukan pada satu perusahaan, sehingga hasilnya belum tentu berlaku untuk semua industri.